Al-Kabirah As-Sadisah wa Thalathun, dosa besar yang ke-36, Al-Mannan, yaitu tunda-tunda pemberian atau menyebut-nyebut pemberian, menyebut-nyebut sedekah pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekahnya bukan kepada orang, nyebut-nyebut gitu, nyebut-nyebut kepada orang lain gitu. Nah, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut yang telah kalian berikan, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Nah, kalau ditunda-tunda langsung kepada yang diberi, orang yang diberi, terus dia nyebut-nyebut, itu menyakiti orang lain itu. Nah, dan kalau pembahasan ini mengingatkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang membatalkan amal soleh. Ada hal-hal yang membatalkan amal soleh di dalam pembahasan Islam. Yang membatalkan secara keseluruhan adalah kekufuran dan kesyirikan gitu, dan juga kemunafikan, atau dengan ungkapan lain yang ditetapkan oleh Allah murtad atau imannya batal, maka membatalkan seluruh amal ibadah. Dan yang membatalkan seluruh amal ibadah itu yang murtad itu ya tiga hal tadi itu, yaitu kufrun akbar, syirkun akbar, dan nifak i'tiqadi atau kemunafikan akbar, munafik akbar. Nah, sebagaimana yang sudah kita dengar setiap kajian yang berkaitan dengan bab, maka ada syirkun akbar apabila orang itu beragama Islam atau beriman terjerumus ke dalam syirkun akbar, meskipun ketetapan itu sendiri ada pada Allah gitu, tapi pembahasannya dalam Quran dan Sunnah banyak. Nah, terjerumus pada syirkun akbar, maka imannya batal dan seluruh ibadahnya batal gitu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah, maka terhapus semua amalmu, dan bahkan imannya juga terhapus. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah, pasti terhapus semua amal mereka. Nah, kufrun akbar dzalika bi annahum kafaru bima anzalallah fahabita a'maluhum. Yang demikian itu karena mereka kufur terhadap apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan adalah Al-Quran gitu, maka terhapus semua amal mereka. Dan kemunafikan akbar itu sesungguhnya adalah kekufuran, karena orang yang munafik i'tiqadi itu dihukumi oleh Allah sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah, dan ada amalan yang membatalkan amalan itu sendiri. Ada sesuatu yang membatalkan amalan itu tapi tidak membatalkan amalan yang lain, yang berkaitan dengan syirkun asghar. Seperti apa? Seperti yang kita bahas ini, syirkun asghar. Riya, kepingin agar ibadahnya kepada Allah dilihat orang. Sum'ah, kepingin agar ibadahnya kepada Allah didengar orang. Ujub, bangga bahwa dirinya sebagai orang yang baik, orang yang ahli ibadah. Nah, maka itu adalah syirkun asghar. Secara umum syirik kecil, dan syirik kecil itu ternyata juga dosa besar. Bahkan secara umum dosanya lebih besar dibandingkan dengan umumnya dosa-dosa besar yang bukan syirik. Nah, dan ini salah satu di antara
pembahasan syirkun asghar, yaitu menyebut-nyebut sedekahnya. Misalnya masjid ini, oh ini masjidnya bagus ya Allah, terus jamaahnya ramai, oh iya alhamdulillah, itu saya dulu yang bangun. Nah, ungkapan saya dulu yang bangun itu supaya orang faham bahwa itu adalah amal saya. Hati-hati dengan menyebut-nyebut ibadah seperti itu. Kenapa? Karena ibadah tujuan ingin diperdengarkan orang itu adalah sum'ah, dan hukumnya itu adalah syirik. Meskipun syirik kecil, tapi itu dosanya dosa besar, dan pahala ibadah itu batal. Nah, jadi dapat dosa yang besar dan pahala ibadah itu batal. Nah, itu syirkun asghar gitu. Kalau syirkun asghar itu berkaitan dengan ibadah, ibadahnya batal dan dia mendapatkan dosa syirkun asghar. Kalau syirkun asghar itu tidak berkaitan dengan ibadah, ya dari awal itu bukan ibadah, tidak ada pahalanya. Tapi syirkun asghar sendiri itu adalah dosa besar. Nah, dan ada yang bukan bab kesyirikan, tapi itu juga membatalkan atau menghapuskan ibadah. Contoh hasad. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada, jauhi sifat hasad. Hasad secara umum itu adalah iri itu dan dengki. Iri itu berkaitan dengan kebaikan yang dimiliki orang. Kalau dengki itu hati tidak suka dengan orang. Nah, itu dua-duanya adalah hasad gitu. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhi sifat hasad, karena hasad itu makan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Lah kalau hasad itu tidak berhenti-berhenti di dalam hatinya, nggak hilang-hilang dalam hatinya, itu digambarkan seperti api makan kayu bakar, api membakar kayu dan tidak mati-mati, akan habis itu kayu. Nah, itu amal-amal yang menghapus, termasuk yang menghapus kebaikan adalah alman, yaitu nyebut-nyebut pemberian. Kenapa itu dimasukkan di dalam dosa besar? Yang pertama itu pembahasannya adalah syirkun asghar, dan yang kedua dikatakan dosa besar karena Rasulullah SAW bersabda memasukkan al-mannan itu masuk di dalam deretan dosa besar. Kita baca hadisnya. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan Allah tidak berbicara kepada mereka, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka pada hari kiamat, dan balasan untuk mereka adalah azab yang sangat menyakitkan. Nah, dan ini adalah dosa besar, karena dulu di awal kita menyampaikan bahwa dosa besar disimpulkan oleh ulama dari dalil-dalil yang ada. Itu yang umum menyebutkan 5 macam. Itu ada istilahnya dosa besar itu secara umum apabila masuk di dalam 5 macam. Yang pertama, apabila dikatakan kafir atau syirik. Dikatakan kafir atau syirik, nah, atau munafik, meskipun asghar itu dosa besar, karena syirik kecil itu juga dosa besar, tadi sudah kita pahami. Jadi itu kufrun atau itu syirkun gitu. Misalnya man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, apakah syirkun akbar? Secara umum syirkun asghar, tapi tetap dosa besar gitu. Jadi apabila dikatakan kafir atau syirik maka itu adalah dosa besar. Yang kedua, apabila di dunia ini ada hukuman hadnya, ada hukuman fisiknya. Misalnya mencuri dipotong tangan, berzina dirajam.
Nah, ada hukuman hadnya di dunia, berarti itu dosa besar. Yang ketiga, apabila dilaknat atau dimurkai oleh Allah SWT, siapa yang melakukan begitu maka akan dilaknat. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kepada kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi ahli bid'ah. Nah, sekarang melindungi ahli bid'ah dihukum apa di dunia dalam Islam? Tidak ada hukuman fisiknya, potong tangan, tidak rajam, tidak cambuk 100 kali, tidak gitu. Nah itu. Nah, terus melindungi orang kayak gitu, mana dalilnya jadi ahli neraka? Juga tidak. Nah itu. Nah, gak disebut kafir, tidak. Nah, itu. Nah, tapi itu dilaknat oleh Allah, dilaknat, dimurkai. Nah, diungkapkan ungkapan-ungkapan yang semacam itu oleh Allah SWT, itu juga masuk dosa besar gitu. Dan yang keempat, apabila disebutkan azabnya di neraka, di hari kiamat. Di hari kiamat akan diazab dengan azab yang pedih, azaban syadida, azaban alima, atau dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu maka itu juga dosa besar. Itu juga dosa besar gitu. Dan yang terakhir, apabila disebutkan bahwa dosa itu dosa besar, misalnya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Asyirku billah. Qala thumma ay. Lalu Rasulullah lalu ditanya, lalu Ibnu Mas'ud yang bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Lah, durhaka kepada orang tua itu dihukum fisik apa di dunia? Enggak. Itu. Nah, tapi di hadis ini disebutkan itu dosa besar. Syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu itu juga disebutkan oleh Rasulullah bahwa itu termasuk dosa besar. Nah, karena itu maka di sini, di hadis ini, 3 golongan, la yukallimuhumullah, Allah tidak berbicara kepada mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka, yaumal qiyamah, wala yuzakim, Allah tidak mensucikan. Terus di akhir, walahum adzabun alim. Di hari kiamat disebutkan yaumal qiyamah di sini, yaumal qiyamah walahum adzabun alim. Di hari kiamat akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti ini dosa besar. Lalu apa yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis ini? Al-manna al-musbil izarahu, orang yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya. Dan yang dimaksud musbil itu melebihi mata kaki. Yang dimaksud dengan musbil itu adalah melebihi mata kaki. Bagaimana kalau pas mata kakinya yang tertutup? Nah, itu adalah perbatasan. Itu adalah perbatasan itu. Nah, dan kalau di dalam pembahasan halal haram itu syubhat. Itu syubhat, dan sesungguhnya terjerumus kepada yang syubhat itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Yang terjerumus kepada yang syubhat terjerumus kepada yang haram. Kenapa? Karena orang itu tidak satu keadaan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini al-musbil izar, meskipun orang yang isbal itu ada pembahasannya bahwa isbal itu ada yang disertai dengan khuyala, ada yang disertai dengan khuyala sombong, ada yang tidak disertai dengan sombong. Satu. Yang kedua, isbal itu ada yang disertai dengan tidak senang sunnah. Tidak senang sunnah. Sunnah itu adalah Islam.
sunnah itu adalah tuntunan. Tuntunan itu Islam. Tuntunan itu adalah Islam itu sendiri. Jadi sunnah Rasul maksudnya bukan yang hukumnya sunnah, maksudnya bukan hadis, tapi sunnah Rasul maksudnya adalah tuntunan. Tuntunan Rasul apa? Ya agama Islam ini tuntunan Rasul. Quran dan sunnah itu adalah tuntunan Rasul. Itu kalau sunnah artinya tuntunan. Lah, orang yang isbal disertai tidak senang tuntunan, itu beda lagi. Dan apabila dia nggak berkaitan dengan nggak senang dengan ajaran tuntunan, dengan nama lain ajaran Islam, ya, dia bukan orang yang isbal disertai dengan saya tidak senang ajaran Islam itu, ya. Tapi faham bahwa ulama ada yang mengatakan hukumnya hanya sunnah, hukumnya hanya sunnah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan isbal itu haram dan dosa besar. Ada yang mengatakan isbal itu makruh, di atas mata kaki itu hukumnya hanya sunnah. Tapi orang itu ada yang meninggalkan sunnah ini dengan hati tidak senang sunnah, tidak senang sunnah. Maksudnya begini loh, maksudnya kalau seandainya kita sholat maghrib, terus yang nggak sholat ba'diyah kan banyak. Tapi orang yang nggak sholat ba'diyah, tidak punya hati, nggak senang sholat ba'diyah karena itu hanya sekedar sunnah. Saya tidak senang karena hukumnya kan hanya sunnah. Nah kan gitu, tidak ada kayak gitu. Tapi isbal yang ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib di atas mata kaki, ada yang mengatakan sunnah, dan di bawah itu haram atau lawannya yang sunnah adalah makruh. Tapi ada hati orang dalam bab yang semisal dengan ini, itu tidak senang. Itu hukumnya sunnah dan saya tidak senang. Berarti Anda tidak senang. Yang sunnah itu beda. Nah, tingkat-tingkat gitu. Nah, karena itu maka harus hati-hati di dalam bab ini. Adapun orang memang di dalam Islam mereka ngajarkan kayak gitu, tapi saya bukan tidak senang, tapi saya nggak mampu kayak begitu, nggak mampu kayak gitu. Gimana kamu? Ya saya kalau kayak gitu itu di lingkungan yang nanti orang-orang itu gunjing atau apa itu gak kuat saya. Gampangnya itu ada. Jadi orang itu tingkat-tingkat. Orang itu tingkat-tingkat. Nah karena itu, dan itu semua Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Nah dia itu tidak sekedar tidak melakukan sunnah, tapi dia tidak senang sunnah. Dia nggak sekedar nggak melakukan sunnah, tapi bahkan dia itu hatinya tidak senang dengan ajaran itu, ajaran arti sunnah tuntunan tadi itu. Nah jadi ya itu. Dan bahkan ada yang menghinakan, tahu bahwa itu ajaran Islam terus dihinakan. Ada itu. Nah, karena itu harus hati-hati gitu. Nah, di sini secara umum al-musbil izarahu, orang yang menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki, itu dapat ancaman salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Lah, ini yang mana? Ini isbal yang mana? Yang sambil sombong atau yang tidak sombong tapi tidak senang ajaran Islam itu, atau yang karena hukumnya hanya sunnah dia nggak senang, atau yang penting isbal. Nah paling tidak kita harus hati-hati bahwa ada ancaman bagi orang yang isbal. Yang kedua, wal mannan, termasuk 3 golongan ini yang diancam oleh Allah. Allah tidak berbicara pada mereka, tidak melihat mereka dari kiamat, tidak disucikan oleh Allah dosanya di hari kiamat, dan mendapatkan azab yang menyakitkan adalah al-mannan. Dan itu bab kita, orang yang sodako tapi masya Allah kesana kemari ya bercerita kepada orang bahwa itu adalah sedekahnya, itu adalah karena pemberiannya. Nah, misalnya ada orang yang asalnya
miskin itu, terus dikasih kerjaan mungkin hanya berupa rombong kosong, ini rombong dan kamu kalau punya modal atau sekalian sama modalnya hanya jual es atau jual apa sedikit ya, tapi akhirnya berkembang terus akhirnya jadi kaya. Oh itu dulu miskin terus saya yang ngasih kerjaan. Ngapain kok cerita gitu? Supaya orang paham bahwa dirinya adalah yang berjasa kepada orang itu. Nah sesungguhnya itu adalah manan, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, wal munfik silatahu bil halifil kadhib, dan orang yang melepas dagangannya dengan sumpah yang dusta, dengan sumpah bohong. Demi Allah rugi Pak kalau segitu, padahal kalau dijual segitu enggak rugi. Nah, demi Allah mepet, padahal enggak mepet, untungnya sudah cukup banyak. Yang penting sumpah bohong untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah itu. Adapun di dalam bab jualan, jangankan sumpah bohong. Di hadis yang lainnya itu bukan bil halifil kadhib. Itu termasuk golongan yang mendapatkan azab yang pedih adalah rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyamini. Nah, termasuk orang yang mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat adalah pedagang yang enggak beli kalau enggak dengan sumpah. Sumpahnya enggak sumpah bohong, tapi enggak beli kalau enggak dengan sumpah, dan enggak jual kalau enggak dengan sumpah. Maksudnya apa? Supaya kalau kulaan dapat murah selalu mengiringi dengan sumpah. Supaya orang yang mau beli itu kalau nawar-nawar enggak seberapa nawar, kalau mau enggak jadi supaya jadi dengan sumpah, akhirnya jadi. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa sumpah itu melariskan dagangan. Dan banyak orang yang merasa iya sumpah itu melariskan dagangan. Kalau sudah sumpah itu, nah sumpah kan takidu syai'in, untuk menguatkan sesuatu, akhirnya orang itu gampang beli. Nah, kalau sudah demi Allah dan enggak bohong, tapi demi Allahnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan dunia kayak gitu. Nah itu. Nah apalagi yang di hadis ini itu sumpahnya sumpah bohong. Nah